Kalau kalimatnya ya ayyuhar rasul berarti ini peringatan untuk rasul ya. Tapi ya tetap nanti nyambungnya ke kita gitu ya. Jadi eh, peringatan itu supaya rasul itu bersemangat kembali. Supaya rasul itu bersemangat kembali. Karena memang tugas rasul itu berat sekali, terutama ketika Rasul itu sebenarnya Rasul itu diberi tugas hanya menyampaikan illal balagul mubin ya. Illal balag. Jadi hanya bertugas untuk menyampaikan balik. Nanti setelah disampaikan persoalan mereka taat atau tidak itu bukan urusan Rasulullah sebenarnya. Bukan tanggung jawab Rasulullah. Tapi karena Rasulullah itu dibekali oleh Allah jiwa kasih. Itulah anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim itu yang membuat kemudian Rasulullah itu tidak bisa hanya sekedar menyampaikan. Akhirnya ada semacam panggilan hati untuk benar-benar memperjuangkan, bukan hanya menyampaikan. Nah, itu yang kemudian kadang Rasulullah jadi sedih gitu. Ketika ayat atau ajaran yang disampaikan itu belum terabsorb, terresap dan teramalkan dengan baik. Itu yang membuat kemudian Rasulullah sedih. Atau ajaran yang disampaikan itu tidak diamalkan. Atau bahkan ditolak, dibenci, dicaci. Ya namanya Rasulullah itu kan ya ada sisi basyar ya. Basyar itu manusia biasa yang juga punya rasa sedih, punya rasa ya macam-macam itu. Maka di sini ayatnya ya Rasul la yahzunka. Bukan kok jangan kamu membuat sedih, bukan. Kalau menerjemahkan bukan jangan kamu membuat sedih, tapi jangan mereka membuatmu sedih. Mereka siapa? Alladzina yusari'una fil kufri. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafirannya. Loh, inilah. Jadi kalau kita itu diperintah syari'u ila maghfirah. Untuk berlomba-lomba di dalam mencari ampunan Allah wa jannatin ardu samawati wal ard. Dan berlomba-lomba untuk mendapat ampunan serta mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Lomba kita ke sana, tapi di sisi lain ternyata ada perlombaan lain. Apa? Perlombaan di dalam kemaksiatan, perlombaan di dalam kecurangan, perlombaan di dalam tipu menipu, perlombaan dalam kebohongan, perlombaan di dalam harta dan kuasa, perlombaan di dalam kekafiran. Gitu ya. Nah itu ternyata ada juga. Maka jika ada orang-orang yang berlomba di dalam kekafiran, mereka berlomba dalam kemaksiatan, saling unggul-unggulan dalam hal kuasa dan harta, kamu jangan mereka itu membuatmu sedih. Sudahlah, kata Allah. La yahzunka alladziina yusari'una fil kufri. Jangan membuat sedih mereka orang-orang yang berlomba di dalam kekafiran mereka itu. Ya. Terutama minalladzina qalu amanna bi afwahihim lam tu'min qulubuhum. Terutama dari orang-orang yang mereka di bibirnya ngomong kami beriman, tapi hatinya tidak. Ternyata orang-orang seperti itu sejak dulu sudah ada. Kami beriman, tapi hatinya tidak, apalagi perilakunya. Gitu. Ya.
Jadi ada orang-orang yang berkata beriman dalam bibirnya, tetapi tidak beriman dalam hatinya, apalagi perilakunya. Ini juga reflektif terhadap kondisi di umat zaman sekarang, yang bersyahadah bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi tidak reflektif terhadap perilakunya, ya tidak taat pada aturan Allah, juga tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, ada banyak. Nah, kondisi semacam itu jangan sampai membuat kamu sedih, Muhammad, kata Allah. Jangan. Orang-orang itu, wa minal ladzina hadu, sebagian dari kaum Yahudi saat itu, dan dari orang-orang yang sama'una lil kadhibi. Siapa sama'una lil kadhibi itu? Orang yang suka mendengar kebohongan. Berita-berita bohong, hoax. Ada itu orang-orang yang suka mendengar berita gitu itu ada. Ada. Senengan nguping berita bohong. Waktu itu di zaman Rasulullah ya berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW. Sama'una liqaumin akharin. Dan juga mendengar dari orang-orang yang lain yang bahkan lam ya'tuka. Mereka membawa berita tentang kamu Muhammad, padahal mereka tidak pernah ketemu kamu, tidak pernah hadir di majelismu, tidak pernah mendengar langsung dari kamu. Tapi mereka sudah menyebarkan berita bohong. Maksudnya gimana? Nah, Muhammad tuh gini. Ajarannya itu begini. Muhammad tuh begini. Nah, kamu itu senang mendengar berita dari orang-orang yang menyampaikan itu. Padahal mereka itu loh belum pernah ketemu Muhammad. Belum pernah ketemu kamu. Dan dipercaya. Apalagi yang bawa berita itu pinter dongeng. Ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Nah, ini terjadi juga di zaman sekarang. Terutama kami di SPMA ini. Sering banget. Fitnah-fitnah yang bertebaran tentang kami itu. Dan itu terbukti ya. Orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan kami termakan berita itu. Saya pernah ya tahun 2009. Itu 2009 itu waktu itu kampanye ya. Jadi kampanye saat itu saya sedang berdakwah melalui politik, melalui jalur DPD, senator, lintas partai, jadi enggak satu partai. Di mana-mana saya menyampaikan 3 proyek besar di panggung-panggung politik. Di Kediri melalui TV-nya orang-orang sana, kadangnya lewat PDI di Kediri, kalau di Malang lewat dulur PKB, kalau di daerah pesisir utara sana sebagian lewat PAN, kalau di Bojonegoro itu pernah lewat PKNU juga. Itu. Nah, pas di Bojonegoro itu lewat PKN itu setelah manggung saya kemudian mampir ke rumah salah seorang kiai yang satu di antara pemimpinnya PKN. Terus kemudian kita ngobrol-ngobrol panjang gitu. Ya, dari mana Gus? Gitu. Dari Lamongan. Oh, Lamongan gitu. Lamongan itu ada satu aliran itu katanya gitu. Aliran apa? Ya itu ya saya terkenal di situ, terkenal alirannya sesat memang. Banyak ngobrol, oh ya gimana ya? Ya mereka katanya ngaku jadi nabi gitu. Itu banyak. Terus saya terangkan akhirnya. Oh gitu Pak ya, banyak terus. Lah sampean
kok tahu banyak gitu. Ya yang saya dengar memang imbangnya informasinya itu bukan Pak Mukhtar ngaku jadi nabi, tapi waktu itu ada seorang santri yang melihat perilaku Pak Mukhtar itu kok di samping ngaji, di samping bikin pesantren juga hidupnya sederhana, juga banyak membantu sesama, menghabiskan hartanya untuk perjuangan agama, kok kayak nabi gitu. Jadi berarti ini pewaris nabi benar ini. Seorang santri itu mengatakan begitu, tapi ditangkap oleh orang yang nggak suka. Pak Mukhtar ngaku jadi nabi. Oh, sehingga viral waktu itu kan nggak ada handphone, tapi viral di tengah masyarakat. Akhirnya sampai terjadi kegaduhan, sampai di sidang, sampai Pak Mukhtar diamankan itu selama 4 bulan penuh. Tak terangkan semuanya, duduk persoalannya. Loh, nah jenengan kok ngertos sekarang ngoten nggih? Nggih, asline ngoten. Waduh. Nah jenengan griyane pundi? Lamongan sebelah pundi? Kula nggih Lamongan turi mriku, kula nggih sak desa. Oh, ya Allah. Lah kula niki mboten nate mriku. Lah jenengan napane pondok mriku? Kula nggih sebelah mriku. Sesuai kan jenengan napa sik wonten hubungan saya enggak bisa bohong loh. Nggih kula putrane. Ya Allah. Ya Allah gitu. Akhirnya apa? Pak Yai tersebut kemudian berkunjung ke SPMA gitu. Berkunjung akhirnya ke SPMA. Berkunjung, setelah berkunjung kemudian lihat sendiri, kemudian setelah lihat sendiri menyaksikan sendiri, membaca buku-buku kita, juga bahkan ikut pengajian kita. Malah kemudian setelah itu seminggu kemudian anaknya dipondokkan ke kita. Gitu loh. Jadi yang disebut di dalam Al-Quran waktu itu di masa Rasulullah, orang-orang yang memfitnah Rasulullah, bahwa Rasulullah Muhammad SAW begini, itu bahkan ini disebut lam ya'tuka, belum pernah datang ke tempatmu, emang. Belum pernah ketemu engkau, tapi sudah menyebarkan berita-berita bohong. Nah, yang tadi saya kasih ilustrasi tentang apa yang terjadi di kami di SPM juga gitu. Fitnah yang mulai dari fitnah kami penyelundup RRC yang macam-macam sampai yang paling utama itu fitnah bahwa Pak Mukhtar ngaku jadi nabi itu yang sama sekali jauh dari kebenaran, tapi dipercaya oleh banyak orang, terutama mereka yang tidak pernah ketemu dan datang ke SPMA. Bagi yang ketemu, rata-rata berubah pikirannya. Karena apa? Karena memang yang disebarkan itu sama sekali jauh dari fakta yang tersaji. Dan 24 jam di pondok SPMA itu bisa dilihat fitnahnya ngaku jadi nabi, bisa dilihat sahadahnya apa dirubah. Tanyain jutaan, puluhan ribu santri yang sudah pernah mondok, apa pernah satu huruf aja diajak untuk mengaku Pak Guru Mukhtar jadi nabi? Tidak ada, tidak akan pernah ketemu, gitu loh. Mau 24 jam di mata-matai tidak akan ketemu. Tapi ya itu tadi fitnah yang sudah kadung tersebar, dan ini tadi yang disampaikan sama'una lil kadhibi. Mereka suka dengan berita yang bohong. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka yang yuharrifunal kalimah min ba'di mawadhihi. Kalau di umat Yahudi zaman dulu, itu mereka suka mengubah kalimat-kalimat dalam Al-Quran, dalam kitab mereka, Taurat, dengan keinginan mereka sendiri. Gitu loh. Jadi, kalimat ini, berita-berita bohong ini, yang mereka sebarkan dengan segala macam yang mereka mampu. Misalnya begini, jadi Asbabun Nuzul ayat 41 ini diceritakan bahwa dari Al-Bara' radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa
suatu hari Rasulullah SAW berpapasan dengan rombongan orang-orang Yahudi. Lalu mereka membawa seorang dari kalangan mereka yang sedang dihukum cambuk. Jadi ada yang dihukum cambuk dan dihukum jemur. Mereka baru saja melakukan perzinahan dan dihukum cambuk. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa memang seperti ini hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian? Gitu pertanyaan Rasulullah. Lalu mereka menjawab, ya, jawab mereka. Dan Rasulullah memanggil seorang pendeta mereka dan bertanya, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah benar-benar seperti ini hukuman bagi pezina dalam kitab kalian? Kan tadi yang jawab orang-orang itu ya, tapi kemudian Rasulullah ingin mempertegas. Ditanya tuh pendetanya atau ulamanya itu, benar tak seperti ini? Seperti demi Allah, zat yang menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah benar seperti ini, kata Nabi. Lalu pendeta Yahudi itu menjawab, sesungguhnya tidak seperti ini. Nah, dia mau jujur dia. Sesungguhnya tidak seperti ini. Tapi jika tidak kau, tadi seandainya engkau tidak bersumpah demi Allah itu, saya nggak akan menjelaskannya. Tapi karena engkau sudah bersumpah demi Allah, maka aku harus menjelaskannya. Sebenarnya dalam kitab kami, kata si pendeta itu tadi, hukuman zina adalah rajam. Jadi hukuman zina adalah rajam. Bagi zina muhson, ya, zina yang dilakukan oleh yang bersuami. Jika pelakunya dari kalangan, tapi katanya, namun kami banyak dari kalangan pembesar, dari pembesar Yahudi, yang melakukan zina. Sehingga kami pun membiarkannya. Tidak melakukan rajam itu, tidak menjalankan sesuai perintah Taurat. Nah, jika pelakunya adalah kalangan rakyat biasa, kami menerapkan hukuman rajam itu atas mereka. Karena itu memang berdasarkan hasil musyawarah, kami menerapkan atas kalangan pembesar dan rakyat hukuman jemur dan cambuk. Jadi kemudian dibedakan itu. Nah, ini yang disebut dengan yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi. Mereka sudah merubah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, aku adalah orang yang pertama menghidupkan kembali perintahmu setelah dihapus oleh mereka. Rasulullah SAW lalu menetapkan hukum rajam bagi pezina. Kemudian Rasulullah SAW melakukan perajaman atas orang Yahudi yang berzina itu. Maka turunlah ayat ini. Jadi betapa ayat Al-Quran, kalau di zaman dulu ayat-ayat Taurat, itu banyak diubah atau diterjemahkan menurut kepentingan manusia. Dan yang melakukan perubahan ya kalau di zaman dulu al-ulama Bani Israel, kalau di zaman-zaman selanjutnya juga gitu, al-ulama Yahudi, al-ulama Nasrani. Nah di zaman sekarang entah lagi sudah, itulah. Sehingga perintah-perintah ini itu banyak diingkari. Wa may yuridillahu fitnatahu falang tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang dikehendaki Allah dibiarkan sesat, sedikit pun kau tidak akan mampu menolak suatu pun dari Allah untuk menolongnya. Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Sudah kadung kulfun bal'anahumullah, ya di ayat lain disebutkan lahum fid dunya khizyun. Di dunia mereka mendapat kehinaan, walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan di akhirat mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Jadi berita-berita bohong yang dimaksud itu orang-orang Yahudi suka mendengar perkataan-perkataan pendeta mereka yang bohong, atau sangat suka mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada pendeta dan kaum mereka dengan cara yang tidak jujur. Ini hati-hati juga ini ya. Kadang mulai ada banyak ceramah-ceramah yang ceritanya itu di luar nalar. Misalnya begini. Nah, gini.
ada seorang ulama lah datang ke sebuah makam, gitu, sebuah makam. Ini anak ulama ini katanya keturunan Rasulullah, datang ke sebuah makam, terus makam ini orang yang ini, lalu dia datang salam ke makam tersebut. Makam tersebut salam, tiba-tiba yang di makam itu bangkit. Lalu bangkit hanya untuk bersalaman dengan ya orang ini, ulama zaman sekarang ini keturunan Rasulullah katanya. Lalu bersalaman, lalu balik lagi. Katanya, aku bangun hanya untuk mendapat barokah dari keturunan Rasulullah ini dan kemudian tidur lagi. Lah kayak gini nih loh yang ya kemudian katanya ada yang juga bahwa Rasulullah tiap hari itu menemui saya katanya. Jadi Rasulullah bangkit dari Mekah sana hanya untuk menemui saya di sini untuk mensupport kegiatan-kegiatan saya. Ini Rasulullah diminta jalan-jalan tiap pagi dari Mekah ke Indonesia. Yang kayak gini kemudian masih aja ada banyak yang percaya ya. Jadi sampai akhirnya kemudian ada yang telepon Gusti Allah kemarin itu. Jadi karena Indonesia memang kebanyakan ya masih suka dengan cerita-cerita yang di luar. Nah, Rasulullah tidak pernah ya mengajari kita tentang hal-hal yang tidak masuk akal kecuali memang mukjizat-mukjizat yang memang tidak bisa masuk akal. Kalau mukjizat beda ya, dan itu pun tidak sesering, apalagi katanya tiap hari Rasulullah jalan menemui dia. Rasulullah mukjizat itu ya hanya sesekali yang sangat jarang di antara ratusan tahun penugasan. Misalnya Nabi Nuh, mukjizatnya apa? Nabi Musa setelah sekian puluh tahun mukjizatnya apa? Itu benar-benar sangat jarang. Dan itu kehendak Allah, bukan kehendaknya para nabi itu ya. Makanya sampean ayo hati-hati betul sekali karena banyak kebohongan-kebohongan yang dimunculkan. Ini mereka sangat suka di masa Bani Israil itu mendengar perkataan-perkataan pemimpin mereka yang bohong, yang bahkan belum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena sangat benci kepadanya dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya. Nah, maka tadi itu kisah yang saya sampaikan yang mengena betul di kami itu tentang berita-berita bohong tentang SPMA yang katanya Pak Muhtar ngaku jadi nabi lah, yang sesat lah, yang aliran radikal lah, yang macam-macam itu. Tapi begitu mereka yang terpapar fitnah itu mau dan bersedia datang untuk lihat sendiri, berubah, pasti berubah. Karena memang tidak seperti yang mereka sampaikan, apalagi penyampaiannya itu dibarengi dengan hasud, benci, ya sudah. Yang tersebar itu kebenciannya dan ditanamkan. Karena itu sampean ayo tak ajak untuk berbersih hati, untuk tidak mau termakan oleh hoax atau kebencian-kebencian. Karena ada orang-orang yang memang suka, sama'una itu suka mendengar lil kadhibi maupun sama'una orang-orang yang yuharifunal kalimah min ba'di mawadhihi. Hati-hati, eh. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan. Silakan. Ayat berapa tadi? 3 panjang memang ayatnya, ayat 41. Oke, panjang sekali ayatnya. Silakan Pak Jo. Izin Gus Ferry. Di akhir ayat ini disampaikan bahwa di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar. Ini sangat menakutkan, Gus. Dalam kita bermasyarakat sekarang ini kan kita tidak lepas dari apa itu namanya berita-berita yang apakah itu benar atau enggak, itu kan tipis bedanya, baik di grup ataupun dalam kita ngobrol bareng-bareng. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa ini baik untuk kita, ini tidak, sehingga kehati-hatian kita itu
terjaga, Gus. Matur suwun. Nggih. 3. Nggih. Jadi saya itu selalu begini aja. Saya tuh di grup ya kan juga dimasukkan banyak grup ya. Banyak grup. Saya enggak pernah tuh buka berita atau link baik video maupun apa yang enggak, ya menurut saya enggak penting semua itu sudah. Karena bahkan sekarang ilmu pengetahuan pun kadang dimanipulasi. Oh, ternyata menurut dokter ini makan nasi itu menjadikan gini gitu misalnya. Nggak boleh gitu. Nanti coba setahun lagi oh ternyata temuan itu keliru, yang benar begini. Nggak mari-mari itu. Apalagi berita bicara tentang politik. Apalagi sekarang ini AI atau artificial intelligence itu bisa merubah, misalnya Pak Jo wajahnya diambil kemudian ditaruh di wajah orang yang sedang naudzubillah dzalik misalnya berkata bohong atau menyebarkan fitnah apa. Padahal yang ngomong itu bukan Pak Jo. Bahkan mereka bisa itu sekarang ada satu aplikasi yang membuat seolah-olah Pak Jo mengatakan ini itu video itu persis halus seperti Pak Jo, suaranya ya Pak Jo, wajahnya ya Pak Jo, padahal Pak Jo tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah. Maka seandainya misalnya ada Presiden Putin, kemudian wajahnya jelas selamat ulang tahun Pak Juwarno, orang keren dari Ndolopo, jangan langsung percaya. Itu jelas fitnah, padahal itu suaranya ya Presiden Putin, ya wajahnya Presiden Putin, yang ya gerakannya persis. Nah, maka di era yang semacam ini membuktikan satu nubuah yang disampaikan Rasulullah 1500 tahun yang lalu bahwa tanda-tanda kiamat itu adalah tersebarnya berita bohong. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah kalau semacam ini sudah, saya nggak usah lah buka video-video yang nggak penting belas loh. Nggak ada yang pentingnya, sudahlah. Sudah. Apa sih? Misalnya video apa yang penting? Nggak ada. Tip kesehatan ya berubah-ubah gitu. Tip kesehatan ini gitu. Misalnya. Kemudian misalnya zaman ya hati-hati apa gitu. Atau misalnya innalillahi negeri ini sedang dilanda ini karena begini. Loh, misalnya ada satu negeri yang dilanda banjir besar. Atau karena apa? Lo video-video itu bisa dipotong-potong lalu digabungkan kok. Bisa digabungkan. Video entah kapan digabungkan dengan entah kapan. Meskipun seolah-olah baik ya. Misalnya nanti negara bagian Philadelphia sedang dihantam oleh badai Katrina, hancur. Karena mereka telah melakukan pembakaran Al-Quran. Kan itu seolah-olah bagus. Seolah-olah motivasi. Padahal berita itu bisa jadi bohong. Badai di mana digabungkan dengan pembakaran Al-Quran di mana digabungkan. Ya meskipun itu seolah baik, tapi kalau bohong nggak baik gitu loh. Nah hal semacam ini nggak usah sampean share apalagi. Untuk apa? Gitu kan? Kita sudah meyakini Al-Quran itu benar, ikuti saja Al-Quran itu. Dan kalau berita-berita itu nggak penting, nggak usah. Makanya itu kan menghabiskan waktu kita untuk buka semua kiriman-kiriman itu. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Saya paling kalau ada hal-hal lucu gitu aja yang buat saya tersenyum itu kadang dibuka. Kalau nggak lucu itu berita politik, berita apa yang aneh-aneh. Telah muncul orang bermata satu di Israel. Munculnya Dajjal. Terus sama buka, sama share. Lah. Dajjal kok gitu? Dajjal kok lahir? Dajjal kok lahir? Gimana? Sudah lahir pun semua orang tahu lagi. Lah ya semua orang menghindar. Dajjal kok. Nanti bapak ibunya siapa? Ya kan? Terus di batuknya itu matanya cuma satu itu. Lah kalau semudah itu mengetahui Dajjal ya nggak ada yang ikut Dajjal itu. Maka
kembalinya kepada ini telah ditemukan seekor ikan duyung berwajah manusia, sampean share. Alah, gitu kan? Awalnya berita politik, ini itu sudahlah. Jadi bagaimana caranya? Ya fatabayanu. Kalau Quran menyatakan fa'in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Kalau bicara ja'akum fasikun, datang kepada kalian orang fasik, itu yang datang melalui grup-grup itu sudah. Jangan mau ikut diskusi, kembali fokus kepada apa yang kita pegang teguhi. Sudah bismillah kita. Itu. Jadi jangan mau beranda pikiran kita dikotori atau dipenuhi oleh hal-hal hoax yang membuat kita berangkat kerja itu dengan memikirkan yang tadi. Ini gimana ini? Masjidil Aqsa dibakar, bla 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 bla. Sampai begini, sampai begitu. Ya memang di sana sedang perang. Di sana sedang memang tidak baik-baik saja. Tapi kadang berita-berita yang dicampur adukkan itu yang bikin kita kemudian kepikiran. Makanya Rasulullah tadi sampaikan, wala yahzunka Muhammad. Jangan menyedihkan hatimu orang-orang yang berlomba dalam kekafiran itu. Maksudnya apa? Meskipun itu bisa benar-benar berlomba dalam kekafiran, kamu jangan terlalu kepikiran itu sampai kemudian buat kamu nanti sedih lalu kehilangan energi. Jangan. Sudahlah, tetap maju. Nah, kita juga begitu, Pak. Nanti ada berita-berita yang aneh-aneh gitu tuh. Wis lah. Sampean mikirkan Pak Wahyu aja. Nggak usah mikirkan iya, gimana Mas Wahyu ini, gitu-gitu aja lah. Jadi lebih kepada act locally, meskipun kita think globally. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dan apa Bu Mesti? Ini mau menunjukkan cerita tentang satu ini tentang berita kebohongan itu saya persis dengan pengalaman saya yang pernah saya alami itu dulu namanya saya kan punya teman yang banyak, jadinya ada yang salah satu teman yang nggak suka sama SBMAA mungkin dulu pernah cerita sama orang yang dihormati lah, intinya di sini orang yang terhormat dan orang itu dianggap kiai lah, intinya begitu. Itu gimana? Mereka bilang kalau orang ini ikut SBMA, gurunya siapa? Gurunya itu Gus Glory namanya gitu. Dan orang yang terpandang ini bilang, oh Gus Glory itu benar-benar itu sudah menyimpang itu. Sebetulnya Gus Glory itu gini, dulu kalau orang tuanya sih sebetulnya benar ajarannya, tapi Gus Glory itu sangat sesat ajarannya itu. Sampai itu gurunya ayahnya itu mau membunuh dia, akhirnya lari gitu ceritanya itu. Jadi saya sekarang makanya saya ingin sekali masuk di SBMAA itu, punya pengalaman seperti itu, ingin tahu cerita sebenarnya. Akhirnya sekarang saya tahu mana yang benar, mana yang enggak setelah ngaji di SBMAA ini. Begitu Gus. Jadi Gus Glory menyimpang dan mau dibunuh sama bapaknya gitu. Mau sampai lari, mau dibunuh, mau dibacok sama bapaknya sendiri. Ini hadiah ini Bu Mesti, ini juk terindah pagi ini. Sampai ada cerita kayak biasanya itu kan ceritanya itu tentang Pak Guru ya, tentang fitnah tentang Pak Guru, jelek-jelekin Pak Guru Muhtar gitu. Yang mulai sesat lah, yang ajarannya terlalu dalam lah, yang dulu bahkan dianggap orang LDII, kemudian dianggap orang yang terakhir-terakhir ini dianggap Wahabi, kalau dulu dianggap apa ya itu apa mengaku jadi nabi dan sebagainya, dan nggak ada yang nyentuh-nyentuh saya. Kalau sekarang ini nyentuh saya, alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada juga yang bicara lucu tentang saya. Jadi saya katanya lari, sering saya lari di Renon itu sering.
Ini bukan cerita di ayat 41 namanya berita-berita bohong. Jadi saya sangat percaya sekali sekarang kalau belum tentu orang pinter itu bisa mau apa namanya nyari berita yang sebenarnya itu belum gitu. Jadi dia Ya. mungkin berita-berita bohong. Ya, jadi untuk yang belum tahu, Bu Mesti Mufidah ini adalah Ketua Majelis Taklim di Perumahan Bukit Sanggulan di Tabanan. Itu jamaahnya itu Majelis Taklim Al-Muhajirin itu kumpulan dari beberapa majelis taklim yang banyak sekali di sana, sehingga jamaahnya ini ratusan, bahkan mungkin nggak tahu ribuan, mungkin ratusan ya. Jadi Mesti ini jelas mendengar dari orang-orang terpandang di sana itu. Wah, Pak Jo sama ini gimana punya guru sesat ini? Wah, gak jelas sama. Yang diburu oleh bapaknya. Saya itu selalu memang diburu oleh abi saya ya, untuk dikasih banyak hal ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah Pak Mesti. Banyak hal yang orang yang tidak mau untuk melakukan klarifikasi, apalagi mendekati, tidak mau. Karena sudah kadung percaya terhadap berita bohong. Nah, ini yang harus kita hindari supaya kita benar-benar dapat keselamatan. Ya, alhamdulillah, bersyukur sampean Bu Mesti yang kemudian mau klarifikasi lalu kemudian percaya kepada kebenaran. Semoga istiqomah ya. Dan menjadi kebaikan untuk Bu Mesti dan keluarga, sehingga berada di jalan kebenaran itu memang tidak mudah, terutama ya diserang oleh kanan kiri berita-berita yang nggak benar atau suara-suara yang nggak menyenangkan hati. Tapi memang begitulah jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu jalan yang mendaki lagi sulit, kata Allah. Kan falak tahamal aklobah. Tapi yang heran Gus, orang-orang gitu kan orang-orang mengerti, udah disebut lah Pak Yai misalnya. Tapi kenapa kok enggak mau tabayun dulu ngomong begitu gitu loh intinya. Ya mungkin saya kurang ganteng Bu Mesti, jadi karena saya tidak seganteng Pak Jo gitu ya, jadi akhirnya tidak seganteng Pak Yayan gitu. Jadi di Tabanan itu akhirnya nggak terlalu penting untuk ditabayuni. Itu. Nah ini tugas sampean semua ini yang ganteng-ganteng ini untuk mengklarifikasi. Tapi sebenarnya diklarifikasi kalau mereka tanya saja. Kalau nggak tanya ya nggak usah lah. Biarkan waktu dan kebenaran yang akan membuktikan dan menjawabnya. Insya Allah saya baik-baik saja. Bukan baik dalam arti umum dan sudah baik ya. Artinya saya mendengar kayak gitu tuh justru nggak ada sakit hati. Saya justru itu seger hari ini itu Senin yang optimis. Terima kasih Bu Mesti informasinya. Insya Allah nanti kita akan kasih dulur-dulur kita yang masih terkena disinformasi itu dengan tabayun, dengan pendekatan, makanya saya mendukung dulur-dulur jamaah SPMA Tabanan yang ketika ngaji kemudian mengundang para tokoh dan sebagainya, itu bagus, kita lanjutkan saja. Terkait dengan mereka nanti masih percaya dengan hoax atau kemudian lalu percaya dengan kebenaran yang ada di pihak kita, itu urusan Allah lah, itu karena itu urusan hati. Jadi ada yang ditabayuni juga kemudian masih tetap ngeyel juga ada. Jadi ada banyak itu Bu, yang dari Gianyar kemarin itu beberapa ormas yang ketika belum datang itu bahkan foto sama saya aja enggak berani itu karena khawatir nanti diikut-ikutkan katanya. Tapi setelah tabayun ke sini jam 2 sampai jam 2 itu malam itu ngobrol. Oh gini ternyata Gus gitu, malah pengen ngundang saya dan seterusnya. Jadi insya Allah ya kayak misalnya di Tebuireng itulah juga begitu itu. Mereka yang tempat lahirnya ormas besar karena sudah lihat sendiri tabayun, ya akhirnya alhamdulillah malah bekerja sama selama hampir 7 tahun terakhir ini. Jadi itu hal-hal yang insya Allah akan terbukti dengan sendirinya selama kita tetap konsisten di jalan kebenaran. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal muslimat.
Allahumma ahdina fiman hadait wa afina fiman afait wa lana fiman tawallait. Wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa alayhi wa astaghfiru wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wa la wa dan hasdina min al-jinni wa syaitan jangan kafara bana najina wa dan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbana waj'alna muslimina laka wa mughfiratan wa tawassana ta'ala wa arina wa nasikan wa tawafana. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa nafiq lana sabra wa salam. Allahumma fa'tiri samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabba kulli malika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitan syarri a'udzu billahi min syarril bala wal bar wal waba darki syarra wa asfil qada syamatatil a'da Allahumma inna nas'aluka al-fatwa wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, dulu ada yang meragukan sanad keilmuannya Pak Guru Mukhtar. Lalu saya terangkan bahwa Pak Guru Mukhtar itu dulu mondoknya ya di Jombang, di Denanyar, kemudian jadi murid kesayangannya Mbah Yai Maksum Jogja Krapia, juga murid kesayangannya Mbah Yai Hamid Pasuruan. Nah, sehingga sanad keilmuannya ke sana gitu. Insya Allah jangan ragu. Nah, karena sudah nggak dapat modal untuk memfitnah Pak Guru karena sanad keilmuannya jelas, sehingga sekarang kemudian mungkin berarti orang tuanya baik tapi anaknya sekarang yang mursal itu mungkin. Jadi ya kita jadi Gus Glor itu mondok di mana? Sanggulan gitu aja. Kita doakan semoga. Jadi karena memang orang berilmu itu tidak selalu menjamin orang yang mau bertabayun. Jadi ya kita berhati-hati. Kita doakan aja, kita saing mereka. Semoga mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana